Ada kesalahan yang tak pernah terucap, hanya disimpan dalam diam dan doa yang tak pernah benar-benar tenang. Ketika kepercayaan dilukai oleh orang yang seharusnya menjaga, luka itu tak berdarah di permukaan, tapi menggerogoti jiwa perlahan. Diam memang bisa menyelamatkan hubungan dari kehancuran seketika, tapi tidak bisa menyelamatkan hati dari kehancuran perlahan. Sebab rasa bersalah tidak pernah tidur hanya dayem, dan terus hidup dalam setiap tarikan napas mereka yang mencoba berpura-pura kuat. Di video kali ini, kami akan menyuguhkan kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa nanti di-subscribe ya, lanjut di like tambah komen juga ya. Semoga para pendengar selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Hujan deras mengguyur bumi sore itu. Ketika Pak Hermawan tiba di rumah Siska, menantunya, udara lembab dan mendung menggantung di langit sejak siang. Dan kini, tetesan air membasahi tanah, menyisakan suara rintik yang jatuh beriringan di genting rumah. Siska sudah menelepon sejak pagi, meminta bantuan memperbaiki antena televisi yang rusak. Sudah 3 hari televisi tak bisa menangkap siaran. Dan karena tak ada orang lain di rumah, ia hanya bisa mengandalkan satu-satunya sosok yang selalu hadir ketika dibutuhkan, ayah mertuanya sendiri. Suami Nia Anto, sejak 2 bulan lalu masih berada di luar kota, mengurus proyek jalan besar di daerah pegunungan. Sebagai seorang kepala proyek konstruksi, sekali turun lapangan bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tanpa kepastian kapan akan pulang. Pak Hermawan meskipun sudah memasuki usia senja, masih tampak gagah. Rambutnya yang memutih di sisi kepala tidak mengurangi kesan kuat pada tubuhnya yang masih tegap dan bertenaga. Ia memanjat atap dengan sigap, memperbaiki posisi antena yang ternyata hanya miring dan longgar. Siska menatap dari bawah, sesekali mengarahkan posisi dengan suara lembut. Ia mengenakan daster rumah berwarna biru muda. Rambutnya dikunci rapi, namun tetap meninggalkan kesan anggun yang alami. Pak Hermawan memang sering datang membantu, mulai dari memperbaiki pipa bocor, mengganti lampu, hingga menemaninya ke pasar jika perlu. Ia tak pernah merasa terbebani. Justru dalam keheningan dan kesepian usianya, rutinitas seperti itu memberinya semacam tujuan. Setelah pekerjaan selesai, hujan belum juga reda. Petir sesekali menggelegar di langit, membuat kaca jendela bergetar. Siska mempersilakan Pak Hermawan untuk menunggu sampai reda sambil menyeruput teh hangat di ruang tamu. Suasana rumah sepi, seperti biasa. Di lingkungan perumahan itu, sebagian besar warga bekerja di pabrik atau toko, pergi sejak pagi, dan baru kembali malam. Obrolan ringan pun mengalir, tentang kabar Anto, harga sembako, hingga cerita masa lalu saat keluarga mereka masih tinggal satu atap. Gelak tawa kecil sesekali pecah, mencairkan suasana yang dingin karena cuaca. Beberapa menit kemudian, sambaran petir yang lebih keras membuat Siska terlonjak dari duduknya. Seketika listrik pun padam. Rumah, seketika, gelap gulita. Dalam refleks, Siska merapat ke sisi Pak Hermawan, menggenggam lengan mertuanya erat. "Aku takut, Pak," katanya dengan lirih. Dalam gelap hanya suara hujan dan detak jantung yang terdengar jelas. Pak Hermawan mencoba menenangkan, mengusap punggungnya perlahan. Tapi kedekatan fisik yang tak disengaja itu membuat dadanya bergetar aneh. Ia mencoba menahan gejolak yang tiba-tiba muncul. Perasaan tak wajar, dan sangat ia benci, karena hadir di momen yang salah. Dan di saat berikutnya, sesuatu pun bergeser. Bukan hanya tubuh mereka, tapi juga batas yang selama ini tak pernah mereka sentuh. Pak Hermawan menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu situasi ini hanya sementara. Lampu padam, petir menggila, dan seorang perempuan yang ketakutan membutuhkan pelukan untuk merasa aman. Tapi tubuhnya justru merespons berbeda. Ia bisa merasakan wangi sabun dari kulit Siska, kehangatan tubuh muda yang bersandar begitu dekat. Ia mencoba menjauhkan pikirannya, memusatkan fokus pada suara hujan. Namun tubuhnya terasa membeku,
seolah ada medan tak terlihat yang menahannya di tempat. Siska pun tidak bergerak, tetap bersandar dengan napas tersengal kecil. Mungkin karena panik, mungkin karena bingung dengan detak jantungnya sendiri yang tak terkendali. "Maaf, Pak. Aku kaget," bisik Siska kemudian, lirih. Namun tak juga melepaskan diri dari pelukan itu. Pak Hermawan hanya mengangguk, tapi ia tahu, matanya kini buta dalam gelap, dan pikirannya mulai limbung. Sebagai lelaki, ia tahu ini bukan tempatnya. Sebagai ayah mertua, ia paham ini tak bisa diteruskan, tapi sebagai manusia yang selama bertahun-tahun hidup sendiri setelah kematian istrinya, ada ruang kosong dalam hatinya yang begitu lama tak terisi, dan kini kehangatan yang tak semestinya itu seperti menusuk ke dalam celah yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Petir pun kembali menyambar. Dalam sekejap cahaya, ia sempat melihat wajah Siska yang menoleh ke arahnya. Mata yang tampak bimbang, namun tak menolak. Seakan keduanya terjebak dalam dimensi di mana benar dan salah kabur. Bibir mereka hanya sejengkal, dan ketika kilatan petir hilang, gelap menelan segalanya, termasuk logika. Ciuman yang seharusnya tak pernah terjadi pun terjadi. Pelan, ragu, tapi nyata. Dalam keheningan waktu, seolah berhenti. Mereka saling mencari, saling menyentuh. Dan saat menyadari apa yang mereka lakukan, semuanya sudah terlanjur terlalu jauh. Dengan langkah tergesa, mereka beralih ke kamar untuk menghindari jendela ruang tamu yang bisa dilihat dari luar, meskipun di luar sana tak ada siapa-siapa. Di dalam kamar, gelap masih menyelimuti, dan nafsu pun mengambil alih. Tak ada kata yang keluar, tak ada penjelasan, hanya napas yang berkejaran, tubuh yang saling menempel, dan pikiran yang kini seolah tertinggal jauh dari apa yang mereka jalani. Setiap desahan yang terdengar seolah menjadi saksi bisu atas kehancuran batas yang seharusnya tak pernah disentuh. Namun begitu semuanya usai, hening terasa lebih mencekam daripada suara hujan. Siska menatap langit-langit kamar yang gelap. Jantungnya masih berdetak kencang, bukan karena kenikmatan, melainkan karena rasa bersalah yang mulai merayap perlahan. Pak Hermawan duduk di pinggir ranjang. Wajah tertunduk dalam diam, tak ada pelukan, tak ada senyum. Yang tersisa hanya kenyataan pahit, bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang tak bisa dibatalkan, dan sesuatu yang akan selamanya mereka simpan di balik diam yang menyesakkan. Waktu seakan berhenti. Di luar hujan mulai mereda, menyisakan rintik kecil yang jatuh pelan-pelan di atas genting. Di dalam kamar keheningan, justru terasa semakin berat. Siska duduk di ujung ranjang, memeluk kedua lututnya, matanya kosong menatap lantai. Nafasnya belum sepenuhnya stabil, dan pikirannya berputar kacau. Ia bahkan tak tahu harus mengatakan apa. Yang baru saja terjadi seperti mimpi buruk, yang tidak pernah ia bayangkan akan menjadi nyata. Bukan hanya salah, tapi juga mengkhianati semua kepercayaan yang telah dibangun selama ini. Pak Hermawan masih di tempat yang sama, mematung di sisi tempat tidur. Tangannya pun mengepal, napasnya tertahan dalam dada. Ia merasa seperti orang asing dalam tubuhnya sendiri. Apa yang tadi ia lakukan adalah titik terendah dalam hidupnya. Ia yang selama ini dianggap panutan, pelindung, ayah, justru menjadi penyebab luka yang tak bisa diperbaiki. "Maaf," katanya akhirnya dengan pelan, nyaris tak terdengar. Siska menoleh, tapi tak menjawab. Keduanya tahu tak ada maaf yang cukup untuk menghapus kejadian tadi. Ini seharusnya tak pernah terjadi. Lanjutnya dengan suara berat. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, menatap lantai saat berjalan ke arah pintu. Tapi langkahnya terhenti di ambang kamar. Di sana ia berdiri cukup lama, memejamkan mata, mencoba menahan perasaan yang menggerogoti dirinya dari dalam. Bayangan mendiang istrinya melintas sekilas di pikirannya. Ia merasa dirinya telah mengkhianati semua kenangan itu. Bahkan lebih parah, ia telah menghancurkan kepercayaan anaknya sendiri. Siska perlahan berdiri, menyusul ke belakang. "Pak," ucapnya dengan lirih. Ia juga bingung. Di satu sisi ia merasa terjebak dalam situasi yang tak sepantasnya, namun di sisi lain,
Ada bagian dalam dirinya yang lelah, haus kasih sayang, dan menemukan ketenangan dalam dekapan seseorang. Meski itu orang yang salah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tak berharap jawaban apa-apa, hanya ingin memastikan bahwa ia tidak sendirian dalam rasa bersalah ini. Pak Hermawan menoleh perlahan, matanya tampak berat, kelam, dan penuh penyesalan. Kita harus mengubur ini dalam-dalam. Tak boleh ada yang tahu. Kita pura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Demi Anto, dan demi keluarga. Kalimat itu keluar dengan getir, seolah menusuk dadanya sendiri. Mereka berdua tahu bahwa kebohongan seperti ini akan membekas seumur hidup. Tapi memilih diam terasa lebih aman daripada jujur yang bisa menghancurkan banyak hal. Mereka sepakat tanpa perlu berjabat tangan. Sepakat dalam sunyi, dalam takut, dalam perasaan berdosa yang kini mulai menjalar di setiap sudut hati mereka. Dan saat hujan benar-benar berhenti, keduanya melangkah keluar kamar tanpa saling menatap. Dunia masih sama di luar sana, tapi di dalam hati masing-masing, badai yang lebih besar telah terbentuk. Badai rasa bersalah yang tak akan mudah hilang oleh waktu. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca bagi Pak Hermawan dan Siska. Mereka tetap berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi keduanya tahu, tak ada yang benar-benar sama lagi. Pak Hermawan kembali ke rumahnya, membawa pulang rasa bersalah yang ia simpan dalam diam. Di malam hari ia sering terjaga, menatap langit-langit kamarnya dengan pikiran kalut. Ia merasa seperti bayangan sendiri, tersesat dalam labirin penyesalan. Ia tak lagi bisa menatap foto mendiang istrinya di dinding, tanpa merasakan tusukan tajam di hati. Sementara itu, Siska berusaha menjaga wajahnya, tetap tenang di siang hari. Tetapi saat malam tiba, dan rumahnya sunyi, ia sering menangis sendirian di sudut kamar. Daster biru yang ia kenakan hari itu, tak pernah ia pakai lagi. Ia lipat dan simpan dalam kotak di bawah ranjang, seolah bisa mengurung kenangan buruk bersama kain itu. Suara petir kini bukan hanya membawa ketakutan masa kecil, tapi juga mengingatkannya pada satu titik tergelap dalam hidupnya. Tiap kali mendung datang, dadanya berdebar tak karuan, bukan karena cuaca, tapi karena ketakutan akan bayang-bayang masa lalu yang bisa kembali menghantui. Anto belum juga pulang. Dalam percakapan telepon, ia masih terdengar semangat membicarakan progres proyeknya. Tak sedikit pun ia curiga akan apa yang telah terjadi. Justru ia sering menitipkan pesan lewat telepon kepada ayahnya untuk menjaga Siska. Seperti biasa, kata-kata itu kini terasa seperti cambuk bagi Pak Hermawan. Amanah yang seharusnya ia jaga, malah ia nodai. Dan lebih menyakitkan lagi, Anto tetap menyebutnya sebagai panutan dan teladan. Kalimat-kalimat penuh kepercayaan itu semakin menusuk, membuatnya merasa seperti sosok munafik yang terus hidup dengan topeng. Suatu malam tanpa diduga, Siska datang ke rumah Pak Hermawan. Hujan rintik turun seperti malam itu. Ia membawa sekeranjang makanan. Alasan yang dibuat-buat agar terlihat wajar. Tapi mereka tahu, bukan itu tujuan utamanya. Di ruang tamu yang sama, tempat percakapan dulu dimulai. Mereka kini duduk dengan jarak yang terasa sangat jauh, meski hanya dipisahkan meja kecil. Tak ada sentuhan, tak ada senyum, hanya keheningan dan pandangan yang tak berani bertemu. Aku masih belum bisa tidur dengan tenang, Pak. Setiap malam rasanya sesak. Aku takut, bukan karena petir, tapi karena bayangan itu. Pak Hermawan memejamkan mata sejenak. Saya juga begitu, tapi kita tak bisa mundur waktu, Nak. Kita hanya bisa menanggungnya seumur hidup. Dan saat itu juga, mereka sadar bahwa dosa tak selalu terlihat oleh orang lain, tapi akan selalu hidup dalam hati pelakunya, menggerogoti perlahan-lahan. Kesepakatan untuk diam bukanlah jalan keluar, melainkan penjara batin yang akan mereka hadapi bersama. Dalam bisu, dalam senyap, dan dalam rasa bersalah yang tak akan pernah benar-benar pergi. Beberapa minggu berlalu, dan hidup tampak berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Tapi di balik rutinitas, hati Siska dan Pak Hermawan terus dihantui rasa bersalah yang tak pernah benar-benar mereda. Mereka masih menyapa seperti biasa ketika bertemu,
masih bertukar kabar tentang Anto atau hal remeh lainnya. Namun setiap percakapan terasa canggung, seolah ada ruang kosong yang tak terlihat, namun terasa sangat nyata di antara mereka. Siska mulai menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ia menolak ajakan tetangga untuk berkumpul, jarang menjawab pesan dari teman-temannya. Ia lebih banyak mengurung diri di rumah, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah tangga, agar pikirannya tak mengembara ke malam yang seharusnya tak pernah terjadi. Tidur malamnya tetap tak nyenyak. Dalam mimpinya, ia sering melihat wajah Anto, tersenyum seperti biasa, lalu berubah menjadi penuh kekecewaan. Ia sering terbangun dengan mata basah, dadanya sesak. Ia merasa seperti penjahat. Meski tak ada sidang, tak ada vonis. Hukuman itu datang dari dalam dirinya sendiri. Sementara itu, Pak Hermawan pun berubah. Ia jarang keluar rumah. Lebih sering duduk sendiri di teras menatap langit. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Matanya kehilangan semangat yang dulu selalu tampak hidup. Ia mencoba berdoa lebih sering, mencari pelarian pada Tuhan, tapi dalam hatinya, ia merasa doa-doanya hampa. Ia tahu Tuhan Maha Pengampun, tapi bagaimana jika yang ia langgar adalah kepercayaan anaknya sendiri? Sebuah pengkhianatan yang tak akan pernah bisa diperbaiki, tak peduli seberapa dalam ia menyesal. Suatu malam telepon dari Anto mengubah segalanya. "Aku bisa pulang minggu depan ya?" Suara di ujung sana terdengar begitu ceria. "Proyek sudah hampir selesai. Aku kangen Siska. Tolong jangan kasih tahu dulu. Aku mau kasih kejutan." Pak Hermawan tercekat. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. "Baik, Anto, ayah tunggu kamu," jawabnya dengan pelan, penuh tekanan. Setelah telepon ditutup, ia terduduk lemas di kursi. Dadanya seperti diremas. Kabar itu pun sampai ke Siska. Ia yang mendengarnya dari Pak Hermawan hanya mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Matanya menerawang keluar jendela. Pikirannya kosong, tapi dalam hati, badai mulai bergemuruh. Ia sadar, waktu tak akan menunggu. Saat Anto kembali, ia harus kembali menjadi istri yang seolah tak menyimpan dosa. Tapi, bagaimana caranya berpura-pura saat dirinya sendiri sudah tak sanggup menatap cermin? Bagaimana ia bisa tidur di ranjang yang sama dengan suaminya, saat tubuh dan hatinya menyimpan rahasia yang kotor? Hari yang ditunggu pun makin dekat. Dan dengan setiap jam yang berlalu, ketegangan di dada mereka semakin tak tertahankan. Mereka telah sepakat untuk diam. Tapi kebohongan itu kini menjelma menjadi tembok tinggi yang perlahan menutup jalan keluar. Dan ketika semuanya terbuka nanti, mereka tak tahu lagi apa yang akan tersisa dari keluarga yang selama ini mereka coba lindungi. Hari yang mereka takuti akhirnya tiba. Mobil berwarna abu-abu itu berhenti di depan rumah. Dan dari dalamnya, turun sosok yang selama ini hanya hadir lewat suara. Anto, wajahnya penuh senyum, matanya berbinar melihat rumahnya kembali. Melihat istrinya berdiri di depan pintu, menyambutnya. Siska mencoba tersenyum, menyembunyikan gemuruh hebat dalam dadanya. Tangannya gemetar saat memeluk suaminya. Dan untuk sesaat, ia berharap pelukan itu bisa menghapus semua yang pernah terjadi. Tapi kenyataan tak semudah itu. Aroma tubuh Anto yang dulu menenangkan, kini justru mengingatkannya bahwa ia tak lagi utuh untuk pria itu. Pak Hermawan menyusul keluar, pura-pura kaget melihat kedatangan anaknya. Mereka berpelukan, tertawa, dan berbagi kabar. Tapi di balik tatapan ramah itu, ada dinding tebal yang mereka bangun bersama. Dinding kebohongan. Pak Hermawan bahkan tak bisa menatap mata anaknya terlalu lama. Ia takut satu pandangan terlalu dalam bisa membongkar segalanya. Ia takut Anto akan membaca rasa bersalah yang tak pernah benar-benar berhasil ia sembunyikan. Hari-hari awal, kepulangan Anto diisi dengan kebahagiaan semu. Ia bercerita banyak tentang pekerjaannya, makan malam bersama, bahkan sempat mengajak Siska berjalan-jalan seperti masa awal pernikahan dulu. Tapi Siska tak bisa menikmati semua itu sepenuhnya. Setiap sentuhan, setiap ciuman, terasa asing. Ia merasa seperti hidup dalam dua dunia. Satu sebagai istri yang dicintai, satu lagi sebagai perempuan
yang menyimpan luka tersembunyi. Saat malam ia menangis diam-diam, membiarkan air mata mengalir di balik punggung Anto yang tertidur pulas. Suatu malam Anto duduk bersama ayahnya di teras, menyeruput kopi. Suasana tampak tenang. Hanya suara jangkrik menemani. Ya, ucap Anto tiba-tiba, Siska akhir-akhir ini terlihat beda. Lebih tampak pendiam. Ayah, tahu sesuatu? Pertanyaan itu menghantam Pak Hermawan seperti palu. Ia terdiam beberapa detik terlalu lama sebelum menjawab. Mungkin dia lelah. Masalah rumah, pekerjaan, nunggu kamu sekian lama, itu tidak mudah. Suaranya bergetar halus, hampir tak terdengar. Anto mengangguk pelan, tapi matanya tetap menyimpan tanya. Ia bukan pria bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres di rumah ini. Keesokan harinya Anto mengajak Siska bicara di kamar. Kamu sayang sama aku kan? Tanyanya dengan tiba-tiba, dengan nada datar. Siska menoleh pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat jantungnya serasa diremas. Ia mengangguk pelan. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Suasana mendadak dingin. Siska mencoba tersenyum, tapi matanya mulai basah. Ia tak bisa menjawab, hanya diam. Dan dalam diam itu, Anto tahu bahwa cintanya masih ada, tapi kepercayaan yang dulu utuh mulai retak, meski ia belum tahu retaknya di mana. Malam itu Siska duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram menemani tatapannya yang kosong ke arah pintu. Anto belum pulang dari toko bangunan, tempat ia kini mulai merintis usaha sendiri setelah proyeknya selesai. Pak Hermawan sudah beberapa hari tidak datang. Sejak percakapan di teras waktu itu, ia memilih menjauh. Sadar bahwa keberadaannya hanya menambah sesak di dada mereka. Jarak adalah satu-satunya cara yang tersisa untuk mempertahankan sisa kehormatan yang masih ada. Tapi keheningan ini tak pernah benar-benar membebaskan mereka. Justru, dalam sunyi, rasa bersalah menggema lebih nyaring. Siska menggenggam ponselnya, membuka pesan-pesan lama dari Anto, dari masa-masa awal mereka pacaran. Ia tersenyum kecil membaca rayuan-rayuan lucu, foto-foto kenangan saat liburan, momen kebahagiaan yang terasa sangat jauh dari kenyataan hari ini. Lalu, ia menangis. Bukan hanya karena rasa bersalah yang belum sembuh, tapi juga karena ia sadar betapa besarnya cinta yang kini telah ia nodai sendiri. Ia ingin mengaku semua, ingin membuang beban ini agar bisa bernapas lega. Tapi ia juga tahu, kejujuran itu akan menghancurkan Anto dan menghancurkan dirinya sendiri. Di tempat yang berbeda, Pak Hermawan menatap langit malam dari jendela kamarnya. Ia tak pernah menyangka di usia tuanya, ia akan membawa luka sebesar ini. Ia mencoba mencari jawaban dalam doa, dalam kitab, dalam nasihat orang-orang bijak yang pernah ia baca. Tapi tak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa ia telah menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Tuhan, bisiknya dengan pelan, apakah aku masih layak disebut ayah? Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, penyesalan yang datang setelah semuanya terlambat, hanya bisa menjadi teman tidur yang setia, tak pernah menghilang, hanya melekat lebih dalam. Beberapa hari kemudian, tanpa banyak bicara, Pak Hermawan memutuskan pergi ke rumah anak sulungnya di luar kota. Ia tak meninggalkan pesan panjang, hanya sebuah catatan pendek untuk Anto. Maafkan ayah nak, jika kelak kau tahu sesuatu yang membuatmu kecewa. Ayah tidak sebaik yang kau kira. Anto membaca catatan itu berkali-kali, mencoba memahami maknanya. Hatinya semakin curiga, tapi tak ada yang bisa ia buktikan. Ia hanya merasakan kekosongan yang makin besar antara dirinya, istrinya, dan ayah yang selama ini ia percaya sepenuhnya. Waktu pun terus berjalan. Tak ada pengakuan. Tak ada penghakiman, tapi juga tak ada kelegaan. Pak Hermawan dan Siska sama-sama memilih diam. Mereka menyimpan rahasia itu dalam-dalam, berusaha membungkusnya dengan rutinitas dan senyum palsu. Tapi sesungguhnya, keduanya hidup dalam penjara batin yang mereka ciptakan sendiri. Dan dari cerita ini, kita tahu bahwa kesalahan sekali waktu
bisa menghancurkan kepercayaan seumur hidup. Diam mungkin menyelamatkan hari ini, tapi tidak akan pernah menghapus bayangan masa lalu. Karena rasa bersalah bukan sesuatu yang bisa dibunuh. Ia hanya belajar hidup dalam diam dan terus menuntut jiwa yang memikulnya.